Saudara, di tengah gelombang disinformasi, misinformasi dan malinformasi yang semakin masif, Harian Kompas teguh menjaga nalar publik, menghadirkan berita yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab. Tahun ini di usianya yang ke-60, Harian Kompas terus berkomitmen untuk menghadirkan informasi sebagai cahaya yang mencerahkan Indonesia. Bagaimana Harian Kompas dapat terus mengobarkan semangat itu selama 6 dekade? Lalu apakah Harian Kompas mempersiapkan persembahan khusus untuk momen spesial ini? Untuk tahu lebih dalam tentang perayaan HUT ke-60, Harian Kompas telah hadir di studio Bill Herudin. Selamat pagi, Mas Bill. Selamat pagi, Mario. Mas Bill adalah Wakil Redaktur Pelaksana dan juga Mas Juanda Eka Setiawan, Wakil GM Divisi Integrated Marketing dan Branding Harian Kompas. Selamat pagi, Mas Juanda. Selamat pagi, Mas Mario. Terima kasih Bapak sudah hadir di studio dalam rangka hari ulang tahun ke-60 Harian Kompas. Mas, bagaimana, saya ke Mas Bill dulu. Bagaimana Anda melihat 60 tahun mencerahkan generasi, dari generasi satu ke generasi yang lain, 60 tahun Kompas. Bagaimana Anda melihatnya hingga saat ini, ulang tahun Kompas bisa bertahan selama 60 tahun? Ini tentu perjalanan yang cukup panjang, Mario ya. 6 dekade, 60 tahun. Memang di Indonesia Harian Kompas ini bukan yang tertua. Tapi memang untuk surat kabar nasional kami bisa bilang bahwa sepanjang perjalanan 60 tahun ini kami mengalami banyak hal. Kami juga mendokumentasikan banyak peristiwa. Artinya kami menjadi saksi sejarah perjalanan Indonesia selama 60 tahun dari 1965 sampai sekarang. Ya. Berarti memang berbagai tantangan walaupun bukan tertua tetapi tetap bertahan terus ya, Mas ya? Tetap bertahan dan tentu saja sebagaimana layaknya media, sebagaimana layaknya surat kabar dimanapun, pekerjaan penting kami mendokumentasikan perjalanan waktu sejarah bangsa ini jadi tugas utama kami. Jadi artinya di edisi ulang tahun ke-60 ini, Kompas paling tidak menampilkan kronik perjalanan bangsa ini selama 60 tahun. Ya. Pernah berpikir bahwa Kompas akan menjadi bagian dari perjalanan sejarah? Wah, saya hanya membayangkan bahwa usia Kompas ini hanya terpaut 20 tahun dengan usia Indonesia yang tahun ini juga 80 tahun ya. Artinya kita sedikit banyak, paling tidak 80% mewarnai perjalanan bangsa Indonesia. Ya, mensyukuri apa, kalau kata Pak Yaakob ya, mensyukuri apa yang ada ya. Mensyukuri apa yang ada. Saya ke Mas Juanda. Mas Juanda, 60 tahun, ada tema khususkah untuk merayakan hari ulang tahun 60 Kompas ini? Ya Mas Mario, Mas terima kasih Mas. Jadi tema HUT Kompas kali ini adalah mencerahkan Indonesia. Jadi tahu tadi ya, udah disampaikan Mas Mario bahwa dia di era misinformasi, disinformasi dan malinformasi ya. Misinformasi ini kan mungkin sebenarnya kan kita tahu, kita nggak sengaja nih menyampaikan informasi itu mungkin sesat. Terus di informasi katakanlah mungkin sebenarnya kita tahu bahwa informasi yang kita sampaikan itu sebenarnya nggak benar tapi sengaja kita sampaikan ke orang lain. Atau bahkan kalau bicara mau informasi ini kan ya kita tahu bahwa informasinya benar tapi kita sampaikan itu di saat yang tidak tepat. Misalnya telah banjir Jakarta itu tahun 2004 kemudian kita sampaikan ke momen yang berbeda sehingga itu terjadi persepsi yang berbeda. Nah, Kompas yang tadi mungkin sudah disambung oleh Mas Bill ya, kita akan mengambil jurnalisme hope ya, artinya Kompas mencoba untuk membangun perspektif positif Mas selama 6 dekade ini ya. Ya tentunya segala hal yang kemudian Kompas akan sampaikan dengan konten dan kemudian jurnalismenya ini tidak hanya menyampaikan perspektif membangun. Harapannya ini dengan 6 dekade ini kita bisa sama-sama untuk mencerahkan Indonesia, Mas. Di depan kita sudah ada ini salah satu cetakan khusus ya Mas ya untuk Harian Kompas, Mas. Ini teaser. Oh, teasernya. Oh ya, jadi sebenarnya tidak boleh teasernya kayak gini, Mas. Bocorkan ya. Boleh diperlihatkan. Berarti ini kalau bisa dijelaskan ini apa sebenarnya yang spesial untuk cetakan khusus di hari ulang tahun 60 ini? Yang pertama kita menerbitkan edisi khusus, Mario. Mas Bill, boleh sambil memperlihatkan kepada masyarakat teaser 60 tahun cetakan khusus. Ini kita terbit 60 halaman. 60 halaman. Bertepatan dengan ulang tahun ke-60. Kita menerbitkan 60 halaman. Di sini jelas bahwa tadi Indonesia itu didokumentasikan dengan baik perjalanan sejarahnya oleh Kompas selama 60 tahun ini. Jadi kita membuat berbagai macam kronik peristiwa yang mungkin
banyak publik tidak sadar atau bahkan terlewat ya. Sama seperti saya coba menjelaskan begini. Kompas itu dalam sebuah terbitan pernah menampilkan surat perintah 11 Maret. Ya. Sebuah dokumen negara yang oleh banyak pihak pernah disebut hilang, entah di mana. Nah, Kompas itu pernah menerbitkan itu. Pernah menerbitkan teks utuh surat perintah 11 Maret. Salah satunya itu. Terus dalam perjalanan sejarah juga kita tahu bahwa ada banyak capaian-capaian penting bangsa Indonesia ya. Seperti kita pernah meluncurkan satelit pertama kali, satelit Palapa. Kita mendokumentasikan juga dengan baik itu. Bahkan peristiwa-peristiwa yang bagi kita seperti sebuah tragedi ya. Tahun 98 menjelang reformasi, bahkan tsunami Aceh. Bencana yang paling besar dalam rentang waktu perjalanan sejarah bangsa ini. Kita dokumentasikan dengan baik. Ada berbagai macam foto di situ, ada berbagai macam cerita. Termasuk nanti di edisi khusus ini kita akan memuat perbandingan infografis penting, statistik dari angka-angka yang terjadi selama 60 tahun bangsa Indonesia ini. Let's say tahun 65 berapa sih GDP kita? Kita akan bandingkan dengan GDP kita tahun 2025. Saat ini Saat ini. Itu salah satu yang membuat edisi khusus ini terasa spesial. Kita tidak hanya mendokumentasikan, tadi seperti disebutkan oleh Bang Juanda tadi, bahwa Kompas ini juga punya tugas penting sebagai bagian dari tugas-tugas jurnalistik Kompas. Kita mencoba mencerahkan bangsa Indonesia. Lewat apa? Lewat kampanye literasi. Lewat kampanye literasi, lewat ajakan-ajakan kepada publik untuk paling tidak kita tahu bahwa salah satu tugas jurnalistik adalah pengabdian terhadap publik. Dan literasi itu salah satu yang penting. Literasi itu salah satunya. Dan juga selain merekam peristiwa-peristiwa ini, rekam jejak 8 presiden yang juga akan diulas. Boleh dipertunjukkan ke masyarakat. Bagaimana ini ada 8 presiden yang akan diulas khusus oleh Harian Kompas pada saat HUT 60 tahun ya. Ini Mas Juan atau Mas Bil yang mau menjelaskan? Mas Bil. 60 tahun perjalanan Kompas ini presiden? Memang kita penting untuk menggarisbawahi bahwa Kompas ini surat kabar nasional. Surat kabar nasional dan hidup di 8 presiden itu. Hidup sepanjang perjalanan 8 presiden. Dari Soekarno sampai sekarang Presiden Prabowo Subianto. Nah, ada banyak pengalaman jurnalistik Kompas dengan ke-8 presiden itu. Dari perjalanan-perjalanan tugas jurnalistik maupun interaksi pribadi wartawan dengan para presiden Indonesia itu. Kita punya sejarah panjang dari masa Soekarno sampai ke Prabowo. Kita tahu bahwa pemberi nama Kompas adalah Presiden Soekarno. Terus sebagai penunjuk arah ya. Sebagai penunjuk arah. Sebagai penunjuk arah. Dan apakah Kompas saat ini sudah bisa menjadi sebuah penunjuk arah bagi masyarakat? Semoga ya, semoga masyarakat menganggap bahwa kami ini benar-benar Kompas bagi mereka. Karena apapun itu tugas penting kami menjadi penunjuk arah itu. Oke, Mas, saya boleh pinjam ya. Saya sambil memperlihatkan bagaimana ada sesuatu yang unik yang bisa dilihat adalah logo 60 ini. Ini sesuatu yang sebenarnya sengaja atau tidak sengaja dengan bentuk seperti ini. Dan kalau memang sengaja, apa filosofis yang terkandung di dalamnya? Ini Mas logo Infinity Mas ya, yang melambangkan komitmen yang tanpa batas. Jadi di 60 tahun Kompas ini kita tanpa batas untuk selalu mencerahkan Indonesia. Jadi ini tanpa putus-putus Mas ya, di tengah informasi, disinformasi yang terus selalu melanda kita ya. Jadi Kompas bertekad dengan dekade ini, di 6 dekade ini apalagi dengan HUT Kompas, kita selalu akan mencerahkan Indonesia. Gitu, Oke, berarti 60 angka yang tidak putus ya? Angka tidak putus. Berarti untuk dalam arti bahwa informasi yang terus-menerus diperbarui untuk masyarakat, tidak pernah putus, dan juga untuk mencerahkan masyarakat. Betul Mas. Mas Bil sendiri bagaimana melihat? Iya, saya tadi bilang perjalanan 60 tahun itu bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah. Kompas mengalami perjalanan panjang, bahkan pada masa Orde Baru dulu, Kompas sempat dibredel, Mario. Sampai kemudian, sampai hari ini, dikala memang industri media memang sedang tidak baik-baik saja. Tapi kita berharap bahwa kehadiran kami selama 60 tahun ini juga membawa banyak pesan
membawa banyak harapan juga ke pembaca. Sehingga logo yang tadi disebut oleh Mas Juanda, Infinity tadi, perjalanan kami ini semoga tidak terputus. Sepanjang perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sepanjang itu pula perjalanan Kompas. Anda mau bilang bahwa setiap zaman punya tantangan tersendiri dan Kompas siap menghadapinya, maksudnya gitu? Ya, betul sekali Mas Aryo. Oke, Mas Juanda, ini lebih ke soal hari ulang tahunnya nanti. Apakah memang nanti tahun ini Kompas juga berkolaborasi dengan brand lain untuk memberikan sesuatu yang spesial di hari ulang tahun atau gimana? Ya pasti Mas, kita selalu berkolaborasi dengan brand ya, apalagi dengan generasi kita ya. Kebetulan untuk yang di ulang tahun Kompas ini kita salah satunya berkolaborasi dengan Kopinako. Jadi filosofinya sama-sama untuk mencerahkan lah. Kalau jurnalistik yang dipegang oleh Kompas akan mencerahkan, nah ini kita bicara untuk mencerahkan dari sisi keberlanjutan. Jadi salah satu yang kemudian kita kolaborasikan dengan teman-teman di Kopinako Darbaur, ini adalah mendaur baur dari koran, sisa koran lah ya, yang kemudian nanti akan menjadi merchandise atau souvenir yang kemudian nanti kita bisa persembahkan kepada pembaca atau audiens kita di saat ulang tahun kita Kompas di tanggal 28 Juni nanti, Mas. Oke, terkait dengan cetakan khusus ini yang nanti akan keluar ini, apakah memang ini bersifat terbatas ataukah memang jumlahnya berapa dan juga bagaimana cara mendapatkannya? Ya. Ini untuk yang cetakan edisi khusus Kompas 60 halaman ini memang sifatnya pre-order, Mas. Jadi nanti pembaca atau teman-teman sekalian bisa pesan ya, kalau kemudian tadi tertarik yang mungkin sudah ditujukan Mas Bil, itu sampai tanggal 24 Juni, Mas. 24 Juni 2025 pukul 12. Nah, ini nanti cepat-cepatnya dapat dong Mas berarti ya? Ya harus cepat-cepatan nih Mas. Harus cepat-cepatan. Ya. Karena memang udah sangat ribuan banyak udah pesan. Oh, sudah banyak yang memesan. Oke. Ini memang kita dedikasikan khusus sebagai sebuah edisi koleksi. Ya, edisi koleksi ya. Edisi koleksi, collectible item bagi pelanggan Kompas maupun pembaca Kompas di Indonesia. Tidak setiap hari Kompas terbit 60 halaman. 60 halaman ya. 60 halaman. Jadi kami memang sengaja mendesain agar ini jadi semacam edisi koleksi buat pembaca dengan isi yang kemudian tadi bicara sejarah panjang, tidak hanya sejarah panjang Kompas, tapi sejarah panjang Indonesia. Indonesia. Yang dipotret oleh Kompas. Dan apakah memang harus memesannya via website ataukah bagaimana? Apakah mungkin bisa? Baik, jadi untuk koran Kompas edisi khusus itu bisa dipesan di agen terdekat, atau mungkin lewat Gramedia toko buku, atau bisa juga lewat Gerai Kompas, Mas. Jadi kita kebetulan punya marketplace namanya Gerai Kompas, dan juga mungkin di official harian Kompas. Jadi ada Tokopedia sama Shopee dan juga di teman-teman di sirkulasi Kompas Gramedia. Jadi misalkan Bapak Ibu sudah pendengar Kompas, itu juga bisa pesan ke agennya. Dan sebenarnya untuk yang di edisi khusus Kompas 60 tahun ini, kita memberikan benefit khusus, Mas. Jadi untuk pelanggan yang biasanya beli eceran atau satuan lah, kan ada yang pelanggan tuh macam-macam ya, pembaca aku mau beli satu aja nih. Itu nanti bisa dapat akses Kompas ID 12 bulan. Oke, 12 bulan ya. Berarti gratis 12 bulan itu? Gratis, Mas. Wow, ini dahsyat juga nih. Karena memang banyak pembaca yang ingin mengakses Kompas ID. Betul. Ya dengan bonus gratis ini ya. Betul. Dengan membeli edisi khusus 60 tahun Kompas ini, selain mendapatkan edisi koleksi berisi 60 halaman, pembaca juga akan mendapatkan akses gratis selama 12 bulan. Artinya akses berlangganan itu selama 12 bulan di Kompas ID. Oke, saya terakhir, Mas, Mas Bil, bagaimana melihat bahwa generasi demi generasi 60 tahun Kompas mengawal ini, apa tantangan ke depan terutama di generasi muda ini yang Kompas akan usahakan untuk bisa tetap eksis? Pertama, karena kita menjadi saksi sejarah ya. Artinya kita paling tidak bisa menghadirkan banyak fakta. Perjalanan sejarah itu kita tahu bahwa tidak hanya baik dan buruk, ya kan? Tidak hanya perjalanan yang baik saja, tapi juga kita punya cerita kelam, kita punya banyak kisah tragis, kita punya banyak tragedi. Nah, tantangan ke depan bagi bangsa Indonesia, bagi Kompas sendiri juga tidak mudah. Artinya kita sudah sebenarnya punya banyak pengalaman. Pengalaman yang kita hadirkan sepanjang 60 tahun ini, kita harapkan ini bisa jadi buku, bisa jadi semacam buku kehidupan lah ya. Buku kehidupan agar
ke depan ini bangsa ini tidak salah melangkah. Ya. Negara ini bisa juga tegar. Ya. Karena kan sebentar lagi kita tahu bahwa Indonesia ini juga menjelang 1 abad. Ya. Betul. 2045 ya, 20 tahun lagi itu. Jadi paling tidak Kompas ini membantu dalam tanda kutip ya, membantu untuk memberikan arah tadi. Ya. Memberikan arah kepada bangsa ini sehingga apapun yang kita hadapi, tantangan sebesar apapun, sama seperti Kompas sekarang, tantangan sebesar apapun bisa kita lewati. Sampai hari ini kita masih bersyukur bisa terbit, bisa memberikan wawasan, bisa memberikan banyak pengetahuan kepada pembaca. Ya. Nah itu pun yang kita harapkan kepada bangsa ini. Oke, dan bagaimana pertanyaannya Kompas yang identik dengan koran cetak harus bisa beradaptasi di dunia digitalisasi ini? Terserah Mas Bil atau Mas Juanda, silakan. Mas Bil. Oke, Mas Bil. Mario, kita tahu bahwa selama beberapa tahun terakhir ini Ya. Kompas sudah bertransformasi. Ya. Ya. Transformasi digital Kompas ini berlangsung sangat cepat. Ya, ya. Dan saya bisa bilang bahwa perjalanan bertransformasi Kompas dari media cetak menjadi media digital lewat kompas.id itu sudah sangat berhasil. Ya. Artinya pembaca juga sudah mulai beralih. Tapi tetap bertahan karena kita tahu bahwa ada beberapa pembaca yang memang merasakan kenikmatan tersendiri ketika memegang kertas, memegang kertas koran. Ya, ya. Jadi di sini Kompas tetap hidup dengan edisi koran yang akan ditopang oleh edisi digital Kompas ID. Ya. Nah di Kompas ID sendiri kita tahu bahwa sudah banyak sekali pembaca Kompas yang kemudian berlangganan Kompas ID. Nah ini yang akan jadi penopang keberlanjutan Kompas sebagai salah satu media, salah satu produk jurnalistik di masa depan. Oke, dan kita harapkan ya ke depan Kompas terus melewati generasi demi generasi, hidup dan menjadi ya penentu arah lah bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih Bil Khairuddin, Wakil Redaktur Pelaksana Harian Kompas, dan juga Juanda Eka Setiawan, Wakil GM Divisi Integrated Marketing dan Branding Harian Kompas. Terima kasih Bapak-Bapak atas apa yang disampaikan hari ini. Sehat-sehat selalu. Terima kasih Mario.